Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Hai, welcome Waalaikumsalam back. warahmatullahi Alhamdulillah. Some of your friends couldn't make it to class, so we keep on moving with this new lesson, and I hope you are ready to learn it. And the topic is about the complex sentence. In the previous lesson, you have learned simple and compound sentence. Di materi yang lalu kalian sudah belajar materi tentang simple sentence sama compound sentence. Sekarang lanjutannya complex sentence. Sebenarnya ada 4-nya, satu lagi itu compound complex sentence. Tapi itu nanti next. Kita belajar 3 aja dulu. Nah, sedikit review. Kalau simple sentence, pakai kata penghubung nggak kalau simple sentence kalimatnya? Nggak pakai. Dia boleh pakai conjunction and, tapi untuk subjek. Jadi kalimatnya itu ada 2 subjek yang dihubungkan dengan conjunction and. Jadi subjeknya disebut compound subject. Atau kata kerjanya, predikatnya, verbnya. Ada 2 kegiatan, 2 kata kerja yang digunakan, dihubungkan dengan conjunction and juga. Nah, itu disebutnya dengan compound predicate. Boleh pakai and, tapi bukan untuk menggabungkan 2 kalimat. Karena simple sentence itu cuma 1 kalimatnya. Subjeknya bisa 2, bisa 3, dihubungkan dengan and. Kata kerjanya bisa lebih dari 1, dihubungkan dengan and. Itu boleh. Nah, kalau compound sentence menggabungkan 2 kalimat. Kalimat itu bisa disebut kata lain dari kalimat sentence itu clause namanya. Kalau bahasa Indonesianya clause. Nah, clause ini jadi dalam compound sentence ada 2 clause, 2 clauses, 2 sentences combined into one sentence with a conjunction. Jadi dihubungkan dengan kata penghubung. Apa kemarin kata penghubungnya? Yo, ada 7. Saya masih ingat? Fanboys. Yes, fanboys, betul. Sebelum pakai fanboys nih, kalau kita menggabungkan 2 kalimat, harus pakai tanda baca apa? Harus Titik. pakai nope, titik Koma. belakang. Koma. Harus pakai koma, kecuali kalau yang dihubungkan itu singkat gitu ya. Jadi bukan kalimat panjang karena tadinya kalimat, karena banyak kata yang sama akhirnya dibuang. Nah, itu boleh pakai nggak pakai koma. Contoh nih ya. Pertama, kalau dibilang I like coffee, salah. Coffee, titik. Kalimat kedua, I like ice cream. Nah, karena berhubung ada 2 kata yang sama, ini kita buang. Berarti cuma gabungin kata benda doang. I like coffee and ice cream. Nah, jadi yang ditambahin, tinggal 1. Cuma 1 kata doang nih, ice cream. Jadi di sini nggak perlu pakai koma. Yang pakai koma itu kalau masih dalam bentuk kalimat panjang ya, bukan cuma 1 kata. Oke. Sekarang kita masuk ke complex sentence. Sama, menggabungkan 2 kalimat. 2 clauses, 2 clauses with conjunctions. Nah, conjunctions ya pakai mnemonics juga nih, kita hafalinnya biar gampang. Kemarin kan pakai fanboys. Sekarang mnemonicsnya singkatannya pakai I saw a robot. So itu bentuk kedua dari kata kerja see. Nanti kita lihat di dalam slide-nya ya. Oke. Langsung kita masuk. Tadi Miss bilang clause atau clause dalam bahasa Inggrisnya. What is a main clause? Nah, a main clause atau clause kalimat utama kalau bahasa Indonesia nih ya. Kalau menggabungkan 2 kalimat, ada yang kalimat utama disebutnya dengan induk kalimat dan anak kalimat. Nah, di dalam complex sentence tuh ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalau compound sentence itu dua-duanya induk kalimat, dua-duanya simple sentence. Sedikit Miss tulis. Jadi tadi kan kalau dibilang salah simple. Compound sentence itu menggabungkan 2 kalimat. Menggabungkan 2 kalimat. Kalimat apa? Kalimat simple sentence.
Menggabungkan dua simple sentence. Dua kalimat yang simple sentence itu dua kalimat main clause namanya. Bisa di dalam kurung deh. Main clause. Apa sih main clause itu? Main clause itu induk kalimat. Ya. Oke, sekarang kalau complex sentence menggabungkan dua kalimat. Kalimatnya apa aja? Satu, main clause, induk kalimat, dan independent clause. Anak kalimat. Ini nanti kalian belajar ini di kelas 6 nih. Dari kelas 6 udah belajar induk kalimat dan anak kalimat. Nah, banyak persamaannya nih. Main clause atau induk kalimat, nama lainnya dalam bahasa Inggris itu ini dependent, salah. Independent clause. Independent tuh artinya berdiri sendiri. Dependent itu bergantung. Kayak anak ya, kalau anak kan bergantung sama induknya. Terikat sama induknya, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada induknya. Kalau nggak ada induknya, bukan kalimat sempurna namanya. Jadi main clause itu menggabungkan dua kalimat, yang satu itu simple sentence atau disebut dengan main clause atau nama lainnya independent clause dan dependent clause artinya anak kalimat. Sedikit gambaran nanti akan dijelaskan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita refresh sedikit. Tadi dibilang kalau main clause itu nama lain dari simple sentence should have a subject and a verb. Harus ada subjek dan kata kerja. Kalau nggak ada, jadinya apa disebutnya? Fragments. Good. Kalau nggak ada subjeknya atau nggak ada kata kerjanya disebutnya fragment. Pecahan, karena bukan kalimat. Oke, sekarang tes. Which one is the noun? Subjeknya yang mana nih? Dari the horse gallop. The horse. Good. Lengkap. The horse. Berarti gallopnya apa gallop? Kata kerja. Well done. Betul. Kalau yang di kalimat Mr. Richardson ate some cheese, subjeknya yang? Mr. Richardson. Yes. So which one is the verb? Ate. Great job. So some cheese functions as, some cheese-nya berfungsi sebagai, yes, betul. Well done. Kok ini yang di kalimat pertama nggak ada objeknya? Nggak apa-apa, nggak pakai objek. Yang penting ada subjek sama kata kerja. Itu yang utamanya. Oke, betul semua. Great job. Ingat gampang ya membedakan subjek dengan kata kerja. Nggak pernah jauh-jauh. Kata kerja itu nggak jauh-jauh dari subjek, nggak jauh-jauh dari objek. Oke, next. Kita langsung masuk ke complex sentence. Tadi, a complex sentence is made up of a main clause and then one or more dependent clause. Tadi di awal udah Miss bilang nih, main clause itu nama lainnya independent clause, induk kalimat. Dan satu lagi disebut dengan dependent clause atau anak kalimat. Oke, sekarang ada dua cara untuk membuat dependent clause. Dengan menggunakan subordinating conjunction. Kalau yang kemarin tuh fanboys disebutnya coordinating conjunction. Kalau yang ini disebutnya subordinating conjunction. Ada banyak, ada 10. Nah, salah satunya kata penghubungnya itu after. Yang baca Miss tunjuk Hafizah. Yuk dibaca kalimatnya Hafizah. Hafizah, read the sentence please. Yes, good.
Itu galopet bacanya apa? Bacanya gallop. Oke. The horse galloped after it jumped the fence. Yes, the horse galloped after it jumped the fence. Gallop itu berlari. Kalau kuda berlari kan ketupak, ketupak, ketupak. Nah, itu dia yang dibilang gallop. Subordinating. Nah, tadi subordinating itu namanya dari kata penghubung. Namanya subordinating. Kalau klausanya tadi ya, klausa yang dependent clause-nya ini disebut subordinate clause. Nah, ini nama lainnya. Nama lain dari dependent clause itu subordinate clause. Kemudian subordinate clause ini dihubungkan menggunakan subordinating conjunction. Emang namanya untuk membedakan dengan coordinating conjunction tadi. Oke, hanya sekedar nama. Lanjut lagi. Kalian nggak perlu tahu namanya juga nggak apa-apa. Yang penting hafal. Conjunctionnya apa aja yang dipakai dalam complex sentence. Conjunctionnya apa aja yang dipakai dalam compound. Itu yang penting. Karena namanya ini lebih dalam nanti dipelajari kalau kalian sudah SMA kelas, kalau nggak kelas 10, kelas 11 ya. Kelas 10 kayaknya belum deh, 11, 12, jangan di bangku kuliah sebenarnya. Tuh, materi kalian ini udah SMA ini loh sebenarnya ya. Masya Allah, hebat banget deh. Oke, kita lanjut lagi. By adding extra information using a relative clause. Nah, relative clause ini kemarin di dalam compound sentence itu cirinya tanda whom, which, where, atau when. Sama how, satu lagi. Ini jadi pakaiin tambahin, ini namanya relative clause yang ini. Nah, sepanjang ini. Relative clause. Yang dibilang relatifnya itu penggunaan ini. Fungsinya apa sih pakai ini? Terus perhatikan nih, ada tanda koma di keliling relative clause. Emang harus pakai koma 2. Ini informasi tambahan. Tanpa pakai ini nih, tanpa pakai ini kalimatnya sudah sempurna. Mr. Richardson ate some cheese, tapi mau dikasih informasi tambahan supaya makin detail. Who was feeling ravenous. Nah, jadi nggak pakai ini pun kalimatnya sudah sempurna, sudah simple sentence. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang untuk menghafal subordinating conjunction-nya. Ini monsternya namanya wobak. Kita lihat. Nah, I saw a wobak. Saya melihat seekor apa seorang ya kalau monster apa sebuah? Wobak. Akronim seekor ya. Akronim itu singkatan artinya. Kalau sinonim persamaan kata. Oke, untuk membantu kalian menghafal seperti fanboys. Fanboys cuma dikit. Ini ada berapa nih? Ayo, fanboys ada 7. Ini ada berapa? Ada 10. 10. Iya, sebanyak ya. Oke, I is for if. Singkatan dari if. S yang di depan ini. S untuk since. A-nya yang pertama untuk S. S ini artinya, nanti diterangin deh. Tahu dulu singkatan deh ya. W yang pertama untuk when. A yang kedua untuk although. Atau nanti kalian dalam kalimat bakal juga ketemu penggunaan even though. Sama. W kedua while. A yang kedua after. B-nya before. U-nya until. B yang terakhir because. Nah, because kemarin dalam fanboys persamaannya apa ya? Pakai conjunction apa nih kalau because penggantinya? For. For, betul. Great job. Masih ingat. Bentar, Miss, Although jangan atau begitu dulu. iya, tenang. Although sama even though sama, walaupun dalam conjunction ini nggak disebut even though, tapi nanti kalau kalian baca dalam kalimat penggunaan even though, berarti ini namanya complex sentence. Oke. Sudah? Nanti kita bahas penggunaannya ya. Oke, next slide. Kita lanjut dulu. Ups, mana dia? Nah, gimana sih kita pakainya conjunction-nya kapan nih? Gimana caranya? Contoh,
Subordinate clause tadi ya yang disebutin itu yang dependent clause. Anak kalimat selalu punya subject dan verb sama sebenarnya. Bentar, lanjut lagi. Before they left. Ini disebut dengan subordinate clause. Kalau before-nya ini namanya yang tadi subordinating conjunction. Conjunction-nya ini. Kita lihat klausanya punya subject, punya verb. They left. Udah lengkap nih. Sebenarnya udah simple sentence, sudah sempurna. Tapi berhubung di depannya ada conjunction-nya, kalimat ini harus nempel dengan induk kalimat yang tadi dependent clause atau main clause tadi. Dia nggak bisa ujuk-ujuk langsung before they left. Sebelumnya ngapain before they left? Kok tiba-tiba sebelum mereka pergi terus nempel dengan kalimat independent clause. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini before ini yang tadi ya conjunction-nya namanya subordinating conjunction. Kalimat ini namanya subordinate clause. Ini. Atau independent clause. Atau bahasa Indonesianya anak kalimat. Banyak amat sebutannya ya. Lagi, apakah ini subordinate clause? Apakah ini dependent clause atau anak kalimat? Kita lihat. Kalau dia subordinate clause, before-nya ini harus fungsinya sebagai conjunction. Conjunction itu kata penghubung, karena before ini juga fungsinya sebagai preposisi. Nah, kita lihat. Yang berikutnya, ada nggak kata kerjanya? Nggak ada kata kerjanya ya. Cuma subjek doang. Berarti before ini bukan subordinating conjunction, singkat aja. SC. Berarti bukan. Ini fungsinya sebagai preposisi. Sebelum. Nah, karena nggak ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerjanya, artinya juga sebelum. Sama dalam bahasa Indonesia. Tapi fungsinya beda. Mudah-mudahan nggak bingung ya, karena yang ngebingungin kalau diartiin ke bahasa Indonesia nih, artinya sama before-nya. Here, before is being used as a preposition. Karena tadi, setelah preposition itu memang diikuti kata benda. Biasanya seperti itu. Itu baru banget. Nggak ada kata kerjanya lagi. Ya, jadi before ini bukan your understanding. Bisa nggak kalian temuin mana subordinate clause-nya, anak kalimatnya? Ciri-cirinya yang disebut anak kalimat itu ada conjunction-nya. Subordinating conjunction tadi. Ya, siapa yang bisa nemuin? Tadi conjunction-nya ini ya. I saw a wabab. I itu if. Although. Yeah. Aduh, Masya Allah cepet amat pahamnya ya. Yes, that's it. Betul. Although bacanya. Ini yang disebut dengan subordinate clause. Anak kalimat. Induk kalimatnya yang sebelumnya. Jadi although ini subordinating conjunction-nya. Dari yang di tengah ya. Bentar. Nah, yang ini. I saw a wabab. Although-nya yang ini. A yang di tengah. If. S-nya since. A yang pertama itu, tadi apa ya? S. Yang kedua itu when. A yang kedua itu although atau even though nanti. W yang kedua while. A yang ketiga after. B-nya before. U-nya until. Terakhir B-nya because. Yes. Juvenile itu artinya anak-anak atau remaja. Juvenile penguins, penguin remaja yang masih anak-anak, are able to swim, bisa berenang. Able artinya sama dengan can, bisa. Although their feathers, feathers itu bulu, bulu burung, bulu bebek, bulu angsa, disebutnya feathers. Although their feathers aren't yet waterproof. Walaupun, although artinya walaupun. Meskipun sama. Bulu mereka belum anti air, waterproof.
Ya karena binatang yang bisa berenang, unggas yang bisa berenang memang bulunya dilapisi lilin. Kelas berapa tuh? Kelas 4, kelas 5 ya pelajaran IPA. Ciri khusus hewan atau binatang. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tepat jawaban kalian. Lagi sekarang, find the subordinate clause. Ada nggak ya subordinate clause? Yes, sampai mana? Until it was time for bed. Kalau yang dibilang clause itu klausa bahasa Indonesianya itu pasti kalimat panjang ya, jadi bukan satu kata. Nah, kalau yang ditanya conjunction-nya baru bilangnya until, ini conjunction-nya, subordinating conjunction. Oke, the Boy Scouts itu pramuka yang cowok. Kalau pramuka yang cewek disebut Girl Scouts. The Boy Scouts sang around the campfire. Pramuka cowok bernyanyi mengelilingi campfire. Apa ya campfire? Api unggun. Good. Nama lainnya bonfire. Until it was time for bed. Berarti until di sini artinya sampai tiba waktunya tidur. Great job. Pinter banget sih. Masya Allah cepat banget pahamnya. Para ini kompleks sentence termasuk yang sulit nih ya. Kalian bisa cepet banget nih pahamnya. Lagi, next. Find the subordinate clause. Ketemu nggak ya subordinate clause-nya? Lengkapin. Yes. That's it. Betul. Great job. If he improve his juggling skills. Juggling tuh yang lempar-lempar bola. Kayak badut tuh ya. Bola 3 atau 4 dilempar ganti-gantian. Hakim could win the talent contest. Hakim bisa menang kontes pencarian bakat kalau atau jika dia meningkatkan kemampuan jugglingnya, melemparnya. Excellent work. Lagi kita lanjut. Oke. Tadi balik lagi. Nah, yang tadi kan although-nya di tengah, boleh taruhnya di awal kalimat. Tapi selalu ingat, kalau ada conjunction di awal kalimat, dia harus pakai koma. Jadi kalau kita taruh subordinate clause-nya nih, di awal kalimat selalu pakai koma. Kalau subordinate clause ada di tengah kalimat, nggak perlu pakai koma, langsung aja. Tanda baca penting ya kalau dalam penulisan. Oke, lanjut lagi. Sama dengan yang ini ya. Until it was time for bed, koma. If he improve his juggling skills, koma. Jangan lupa komanya. Sekarang relative clause, ini kita simpan aja. Relative clause-nya, Miss kasih sekilas aja ya. Who, which, ini kata tanya kan, WH question. Whose, menunjukkan kepunyaan. Kalau which itu pilihan. Tadi, relative clause itu yang kata tanya, pakai kata tanya ini. Nah, kecuali that ya, that ini bukan kata tanya. Ciri-cirinya relative clause itu ada ini di tengah-tengah kalimat. Fungsinya apa sih relative clause? Untuk menambahkan informasi tadi. Adding extra information supaya kalimatnya lebih detail. Jadi lawan bicara kita atau yang baca tulisan kita makin paham. Siapa sih yang dibicarakan? Apa sih yang lagi diomongin? Contohnya umpama. Kalau Miss tulis that. Nah, that old woman is my aunt. Which old woman? Ternyata ada banyak nih old woman-nya. Lagi berjejer nih, lagi ngerumpi. Which old woman? Kasih informasi tambahan. Komain dulu nih, 1. Who is wearing a cardigan? Oh, cardigannya sebutin warnanya dulu. Yellow cardigan. Kasih koma lagi. Is my aunt. Jadi dengan nambahin informasi ini nih, yang ditutup dengan 2 tanda baca koma,
Ini yang disebut dengan relative clause. Fungsinya relative clause apa tadi? Untuk menjawab pertanyaan nada. Nambahin informasi supaya lebih jelas, lebih detail kalimatnya. Sebenarnya kalau cuma nulis atau nyebut that old woman is my aunt, udah betul kalimatnya. Ini disebut dengan simple sentence. Tapi kita mau manjangin simple sentence-nya boleh dengan nambahin informasi ini. Pakai relative clause ini salah satunya. Ada 6 ya, who, which, whose, whom, that, sama where. Yang 5 ini WH question kecuali that. Tapi fungsinya bukan sebagai kata tanya ya di sini. Oke, makanya ini Miss simpen nanti belakangan pembahasannya lebih khusus. Oke, lanjut kalau gitu kita perdalam conjunction-nya ya. Bentar, Miss ambil lagi. Ambil slide baru. Bentar. Lupa tadi. Kita mau bahas lebih jauh tentang iso-awobab. Nah, ingat namanya subordinating conjunction. Gak ingat juga nggak apa-apa sih. Yang penting tahu kalau conjunction ini pakainya untuk complex sentence. Oke, kita cek tadi iso-awobab. Wobab itu ceritanya monster tadi. What is a conjunction? Conjunction itu kata penghubung, gunanya menghubungkan. To link two sentences, menghubungkan dua kalimat. Bisa 2, bisa 3. Oke, kita lanjut. Ini ya, a conjunction links two or more words, phrases, or clauses together. Bisa menghubungkan bukan cuma kalimat. Clause itu ingat kalimat. Bisa juga kata atau frase. Frase itu terdiri dari lebih dari satu kata. Bisa 2, 3 kata. Tapi kalau word cuma 1. Sedikit tahu perbedaan. Apa sih word? Word itu kata. Phrase juga kata. Tapi dibilang phrase itu pasti lebih dari satu kata. Kalau word cuma 1. Kalau clause itu terdiri dari beberapa kata membentuk kalimat. Oke, yang kemarin ya coordinating conjunction yang fanboys, sekarang iso-awobab disebutnya subordinating conjunction. Oke. Nah, ini tadi ya cara ngapalnya. I stands for if, S stands for since, A stands for as, W stands for when, A stands for although, next W is for while, the next A is for after, B is for before, U is for until, and the second B is for because. Cara ngapalnya iso-awobab. Oke, kita lanjut nanti Miss cek ya. Kalian hafal nggak nih? Tadi sih udah ya. Lagi dibahas subordinate clause. Anak kalimat ya. Kalau bahasa Indonesianya subordinate clause itu anak kalimat. Nama lainnya dalam bahasa Inggris dependent clause. After she smiled. She ini subject. Smile itu kata kerja, verb. Oke, after ini tadi subordinating conjunction, Miss tulis SC. Hati-hati nih. After juga preposisi. Tapi ingat, kalau preposisi itu diikuti dengan noun, kata benda. Contoh, after sleeping. Sleeping ini walaupun pakai verb ing, ini fungsinya bukan lagi kata kerja ya. Tapi kata benda, noun. Ini after sleeping bukan subordinate clause. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contohnya after Christmas sama yang seperti tadi. After ini preposisi karena Christmas-nya ini kata benda, noun. Jadi after Christmas bukan subordinate clause. Oke, lagi yuk kita cari. Yang mana subordinate clause-nya dulu? When. Oh, subordinate clause. Clause itu kalimat. Clause itu kalimat. When apa? When the bell rang. Berarti yang conjunction-nya yang mana?
Conjunction-nya kata Obvious. penghubungnya kan Kata penghubungnya doang. when. When, itu dia. Jadi kalau dibilang ada kata clause itu udah pasti itu pasti kalimat. Berarti kalau dibilang conjunction ini kata penghubungnya doang. When. Oke, good. Lagi. Next sentence. Nah, sama ya. Find the subordinate clause. Cari clause-nya dulu. As they are mammals. S. They are mammals. Yes, as they are mammals. Berarti conjunctionnya As. S. as. Good. As di sini artinya sama dengan for. Sama dengan Because. 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 Itu dia. Ada 3 jadinya ya. As artinya dengan for. Sama artinya dengan because. Whales give birth to live young because they are mammals. Paus itu melahirkan karena mereka mamalia. Jadi nggak boleh lagi bilangnya ikan paus karena bukan ikan, dia mamalia. Oke, next. Find the subordinate clause. Because they Uh-huh. hadn't trained. Yes, because they hadn't trained. Betul. Berarti conjunctionnya Because. because. Kita ganti pakai for yuk. For they. They had trained. Kalau pakai for kalimat ini ganti, bukan lagi disebut complex sentence, tapi compound sentence. For itu sama because sebenarnya artinya sama, bedanya hanya penggunaannya. Kalau for itu formal, resmi, baku banget. Tapi kalau because bisa dipakai formal, bisa dipakai informal. Jadi lebih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Oke, lanjut lagi. Sama seperti tadi ya, bisa taruh di depan. Jangan lupa komanya. Ini juga sama. Taruh di depan, pakaiin koma. As they are mammals, koma. Kalimat kedua juga sama. Because they hadn't trained, koma. Oke, nanti kita lanjut yang ini untuk penentuan. Nah, dalam bentuk cerita yang panjang. Oke, sekarang kita mau coba latihan dulu nih. Jangan latihan dulu deh. Sebentar. Ambil games dulu ya. Ada games kalau nggak salah siapin. Kita main games dulu. Tentukan kalimat ini compound. Ini kalimatnya compound sama kompleks. Jadi kalian tentukan penggunaan conjunction-nya yang tepat. Kita main sama-sama ya. Siap-siap sesuai nomor urut. Yang pertama dari Hafiza. Sebentar. Miss lamain dulu. Tambahin waktunya dulu. Oke, Hafiza. Dibaca I missed kalimatnya? the bus because I woke up late. Yes. Jadi kalimatnya apa nih? Compound atau kompleks nih? Because conjunction punya compound atau complex sentence barusan? Complex. I saw a wobab. B terakhir itu because. Complex sentence. Betul jawabannya because. Jadi kalian tahu jawabannya dan tahu jenis kalimatnya ya. Oke, berikutnya Nada. We liked the dinner. But the restaurant was very noisy. Noisy. Pakai apa nih? Pakai but. Betul. Jenis kalimatnya compound atau kompleks nih? Complex. Oh, pakai but. Oh iya, but itu compound. Compound. Fanboys. Compound. Restaurant. Tulisannya nih ada 3 suku kata ya. Restaurant. Tapi bacanya cuma 2 suku kata in English. Restaurant. We like the dinner, but the restaurant was very noisy. Kita suka makan malamnya, tapi restorannya berisik banget pinggir jalan. Banyak tukang ngamen kali ya. Okay, good job. Kalinka, your turn. The people were nice.
So the weather was warm. Masa? Jadi gara-gara orang-orangnya baik, jadi cuacanya hangat gitu. So artinya jadi atau lalu. The people were, bacanya were nice. Mhm. Apakah kalimat yang bertentangan? Ini bagus semua nih pengertiannya. Were nice, bagus. Weather was warm, enggak cold. Berarti bagus cuacanya. Berarti nggak boleh pakai but ya, karena nggak bertentangan kalimatnya. And itu dia. So the sentence is, jenis kalimatnya apa nih? Compound atau kompleks? Oh ya lupa nih. And masuk ke conjunction yang mana nih? Compound. Compound, very good. Fanboys. Well done, Kalinka. Hafiz, you're welcome. Your turn. I will wash up. Hafiz. Yes, I Gimana? will wash up. Mm-mm. What Yes, betul. While. you take the dog for a walk. Good job. Is this a compound or a complex sentence? Complex. Complex. Excellent work. Saya akan wash up itu artinya cuci muka. Wash up while you take the dog for a walk. Saat kamu ajak anjing jalan-jalan. Atau ketika ya, artinya boleh saat atau ketika. Oke, lanjut lagi. After Hafiz, sekarang Inara. The oven. The oven was broken, Mm-mm. so we couldn't make any cakes. Yes, well done. Is this a complex or compound sentence? So Mhm. complex. Tadi I saw a wobab ada so-nya. I saw a wobab ada S-nya. Compound. Compound. Walaupun di I saw a wobab ada S-nya, tapi S-nya bukan so. S-nya itu dari since. Since. Yes. Compound sentence. Back to Hafiza. Ya, Hafiza. I will come out. Hafiza. Mana nih Hafiza? Hafiza, are you still there? I will come Uh-uh. out Aha. so you can buy the Saya tickets. pakai so? Ya. Coba kita cek. Nah, Oh, harusnya. Oh, kelewatan tadi ya. If you can buy the ticket. Lanjut. Gilirannya Nada. We can go to London Hmm. or we can go to seaside. Yes. Baca can-nya kalau tadi tuh artinya tidak bisa. We can. We can go. Nah, Pak, panjang bunyi A-nya tuh berarti tadi ya. Can. We can go, tidak bisa. We can go, kita bisa. We can go to London or we can go to the seaside. Nah, ini karena ada kalimat yang sama, kata yang sama, sebenarnya bisa dibuang nih ya, yang sama. Nah, we The can go seaside. to London or the seaside. Boleh banget seperti itu. Lebih ringkes malah. Ini sengaja dipanjangin biar yang belajar paham dulu. Oh, tadi or apa ya jenis conjunctionnya? Kalimatnya compound atau kompleks tadi? Compound. Compound. Good job. Kalinka, your turn. Anytime. I went to bed. Aku pergi tidur. Terus kalimat lanjutannya hari belum larut. It was still early. The night was still early. It-nya ini menggantikan kata the night, malam. Kalau the night is still early, malam belum larut. I went to bed. I went to bed. Apa ya? Ini sebenarnya kalimatnya bertentangan nih, tapi kita nggak pakai but karena nggak ada but. Dua kalimat ini bertentangan. Padahal malamnya belum larut loh, tapi saya tidur lebih awal nih. I went to bed.
Yang mana ya, Kalinka? Ayo, yang yakin. Although, pakainya although, walaupun, meskipun, oke, although ya, walaupun malam belum larut. Oke, Miss, waktunya Hafiz. udah mau habis tuh. Oh, nggak apa-apa. Ntar kita tambahin lagi ya. Enggak. Iya nih, ada berapa pertanyaan yang belum ya? Sebentar. Oh, kalau gitu buat kalian nanti main games aja deh. Cek. Ada berapa pertanyaan tadi ya? Jadi kita baru sampai, oke, udah banyak nih. Oke, disimpan aja buat kalian main sendiri nanti. Jadi kayak tadi latihannya, kalian kalau udah betul conjunction-nya, jangan lupa, oh ini masuk dalam fanboys, oh ini isoobab. Kalau fanboys berarti compound, kalau isoobab berarti kompleks. Oke, yuk kita mau latihan nih langsung, biar makin paham. Kita ke subordinating conjunction dulu, conjunction-nya. Tentukan, gampang. Miss bagikan linknya ya, jadi kalian kerjain sendiri. Miss kasih contoh dulu. Jadi kalau yang latihan pertama, cuma klik aja. Mana sih conjunction-nya? Oh, conjunction-nya ini ada and everyone went silent because kita mintanya subordinating ya. Bukannya coordinating. Kalau and ini coordinating, berarti nggak boleh diklik. Kliknya yang because. Nah, gitu doang. Latihan kedua, kalian tentukan pakai subordinating yang mana, bantuannya ada di bawah. Pilih yang tepat, yang mana tinggal diketik aja. Ya, Miss bagikan linknya di chat Zoom. There you go. Miss, yang nomor 8 itu maksudnya apa? Nomor 8, I put my hands over my face to stop it twitching. Jadi pegang mukanya supaya nggak kedutan. Kemudian titik-titik, Janelle got out some paper clips. Paper clips itu apa namanya? Klip ya, klip kertas. And fasten them down my back. Dikencengin supaya mukanya nggak kedutan. Pakai kayak yang kalau kalian pernah nonton video yang supaya orang mukanya nggak keriput ditarik.
Nah, ke belakang jadi mukanya kenceng lagi nggak keriputan. Nah, ini kira-kira pakai conjunction apa nih yang tepat? Miss, Yes. anulas itu apa, Miss? Nah, which number? Yang mana? Bukan jawabannya yang anulas. Oh, unless. Unless itu artinya sama dengan if, kecuali, tapi unless itu yang bentuk negatifnya. Kalimat harus kalimat negatif dia. Oh, Pengertiannya jika tidak, pengertiannya itu. thank you. Anytime. Miss, Yes. tadi itu as itu mirip apa sama artinya Dengan kayak apa dong? for, dengan because. Telepon. Mm-mm. Thank you, Miss. Anytime. Ingat ya, ini kita belajarnya complex sentence. Jadi nggak boleh pakai for. Nah, Miss, aku udah, terus aku salah. udah. 3. Oke, coba let me see. Nanti baru kita bahas sama-sama ya. Not bad lah kalau salah 3. Ini materi baru, bukan pengulangan soalnya. Belum pertemuan kedua. Udah deh ngumpulin 2. Ada Hafiz. Wah, great job Hafiz. Cek dulu, cek dulu. Salahnya, oke. Nanti kita bahas yang betul yang mana. Salah 2. Nada salahnya di mana nih? Oh, mirip. Oke.
Miss, Mhm. twitching tadi itu apa? Twitching Twitching. tuh kedutan. Paham nggak ya bahasa kedutan? Enggak. Kedutan tuh bergerak sendiri, jadi ototnya ya. Oh, jadi tanpa kontrol diri kita tuh kita nggak bisa ngontrol ototnya tuh kedutan sebenarnya. Jadi kadang-kadang mata berkedut. Nah, tangan kedutan ototnya. Kata orang kalau matanya kedutan ada yang ngomongin gitu katanya. Apa mau dapat duit banyak? Katanya. Oke, thank you, Miss. Anytime. Ini Miss, grup levelnya apa? Beginner. Sebenarnya sih materi ini bukan materi beginner ya. Ini sudah materi intermediate sebenarnya. Kalian mau tulis intermediate juga boleh. Intermediate artinya apa? Intermediate kalau level tuh yang di bawah itu levelnya elementary. Kemudian di atasnya setelah elementary itu udah beberapa level baru ketemu nanti pre-intermediate. Di atas pre-intermediate ada intermediate, di atas intermediate ada advance namanya. Kalau level bahasa Inggris. Oke, good. How many did you get it right? Bener berapa? Salah 3. Oh, nice. Nah, let's see salahnya di mana. Ya sama mana ada nih salahnya nih. Oh, beda. Yang ini bersama nomor 8 sama 10 sama nomor 6-nya beda ya. Oke, that's okay. Levelnya tadi apa, Miss? Levelnya. Boleh beginner, boleh intermediate.
Yes, I'm done. Okay, let's see. Salah 2. Good job. Coba salahnya sama nggak kayak Hafiz ya? Oh, samaan. Oke. Ya, siapa lagi yang udah? Kita bahas nih. Sekarang kita bahas ya. Kalau tadi Miss lihat udah banyak yang benar nih kalau yang ini ya. Number one, because. Number two, if. Number three, even though. Nah, tadi ya seperti Miss bilang, walaupun even though nggak ada masuk dalam I saw a wall verb, tapi even though ini artinya sama dengan although. Kemudian as and when. Sekarang kita bahas number one. Tadi Little Riot are the absolute best band. Ini nama grup band in the world, and sometimes when, oh ini bukan pakai when. If I can sleep, pakai if. I can't sleep, saya nggak bisa tidur. Listening to these songs magically helps. Tadi ini ada kata whenever ya. Whenever ini, whenever artinya sama dengan when. Nah, ini sebenarnya artinya sama dengan when. Jadi kalau when itu kapan, tapi kalau whenever kapan pun. Jadi yang number 10 ini pakainya whenever, kapanpun. I have a thought that worries me. Saya punya pikiran yang bikin saya khawatir. I write it down. Jadi diungkapinnya dalam bentuk tulisan. Kayak Miss ini ya nggak suka curhat sama orang, nggak senang curhat. Kayak kalau kalian tipe orangnya yang memendam gitu ya, nggak senang curhat. Curhatnya dalam bentuk tulisan. Oke, kita lanjut. Number 7, you know Ash. Ash ini nama orang. Titik-titik, dancing isn't really my thing. It was a fun party. Pakai yang kayak apa yo? Tadi ada yang benar nih. Siapa yang benar tadi? Although, Although, wow, betul. Ada di sini ada even though nggak ya? Oh nggak. Oh ada even though. Although ada. Oh ada juga. Kayaknya iya. Antara although atau even though nih. Miss lupa kunci jawabannya. although tadi. Although betul ya. Good. I put my hands over my face. Ini harusnya while, saat atau ketika Janelle got out some paper clips. Jadi kalau dibilang while, pengerjaannya dua kegiatan ini ya. Yang kegiatan pertama pegang muka, kegiatan kedua yang tadi masangin, mengencangkan paper clipnya. Jadi kejadiannya hampir bersamaan terjadinya. Ini after, benar semua nih kayaknya ya. I finish, I had finished. Ini I singkatan dari I had. Oke, kita cek dulu jawabannya. Kalau kurang puas dengan nilainya boleh diulangin. Oh, pusan apa salah? Ini lupa nih. If, sebentar. Berarti Jawabannya kalau salah and when. yang mana? When? Masa? Pakai Iya, when ya? when. Oh, iya, Iya. iya. Good, good. Sebenarnya when sama if juga mirip artinya kalau untuk pengertian kalimat ini ya. Jika. Gitu. Atau kapan pun. Nah, sama tuh. When itu kalau dalam kalimat ini juga artinya jika saya tidak bisa tidur, artinya sama dengan if. Sebenarnya bisa pakai if. Kebetulan Miss kunci jawaban pakai when berarti. Sebentar, cek dulu ya.
Pakai. Oh iya betul, kunci jawaban Miss pakai when. Itu dia. Get. Alright. Satu lagi ya, latihannya Miss kasih lagi nih. Sebentar. Kita ke masuk dalam complex sentence. Kalian tinggal tentuin. Tadi kan udah dijelasin nih, kok pilih yang ini kalimatnya kompleks. Kompleks atau bukan? Kalau kompleks, klik yes. Kalau bukan, klik no. Kasih alasannya. Contoh. Fish have gills. Gills itu insang. Because they need to breathe underwater. Kalimatnya kompleks atau bukan nih? Cari ada conjunction-nya, subordinating conjunction-nya nggak? Ketemu nggak subordinating conjunction-nya? Apa? Because. Yes, itu dia subordinate conjunction-nya. Berarti yes. Ditulis kalimatnya. It is a complex sentence because it uses, pakai because aja langsung deh. Oh, ini aja deh. It uses, disingkat aja. Explanation, it uses the conjunction because. Nah, disingkat aja. Ini complex sentence karena explanation-nya ini. Kalimat ini menggunakan kata penghubung because. Selesai gitu doang. Kalimat kedua tentuin apakah kompleks atau bukan. Cari dulu conjunction-nya. Ada nggak conjunction-nya? Aha, berarti kompleks. Klik. Kasih alasannya kayak tadi. Oke, ya. Kerjain lagi. Linknya ada di chat Zoom. Cepet banget bisa ketemu ya. Conjunction-nya berarti udah tahu ini complex sentence. Nanti untuk yang latihan terakhir di bawah, disuruh buat kalimat sendiri nih. Kalian ngarang kalimat sendiri, kemudian tentukan kalimatnya kompleks atau bukan. Nah, udah pasti kompleks harus bikinnya. Kalian mau campur satu kompleks, satu bukan. Oh, ini ada cuma satu deh kalimatnya, Miss bikinnya. Suruh kalian bikin satu aja. Jadi buat kalimat menggunakan salah satu conjunction dari I saw a wobab. Contoh, Miss bikin kalimat kompleks. I don't like umpama coffee. Pakai because. Because it tastes bitter. Nah, itu udah kompleks sentence. Padahal kalimatnya pendek. Jangan lupa titik dan huruf besarnya. Miss, kalau misalnya itu bukan itu berarti pakainya apa? Kan tadi itu kalau benar it uses the conjunction apa gitu. Kalau bukan gimana? Kalau bukan, it doesn't use. Contoh umpama nomor 2 bukan nih ya. Dan kompleks. Contoh, belum tentu jawabannya begitu. Bentar, mana dia tadi? It doesn't use, jangan uses ya. Use a subordinating conjunction.
titik. It uses the coordinating conjunction apa tadi? Umpama conjunctionnya but. Nah, it doesn't use a subordinating conjunction, it uses the coordinating conjunction but, titik. Contoh umpama, kalau ini ada but. Kalimat kedua Jangan bukan ya? dihapus. Kenapa? Jangan dihapus dulu. Oh, oke. Thank you, Miss. Anytime. Hang on, ada ya? Yang bukan kompleks. Oh, oke. Kalau nggak ada conjunction yang dipakai, contoh kalimat kelima ya. Kalimat kedua ini ada nggak conjunctionnya? Nggak ada. Berarti dia masuk dalam because it is a simple sentence. Nah, ini dia. It is a simple sentence. Kalau kalimat sederhana, simple sentence kan nggak pakai kata penghubung. Kalau nggak ada conjunctionnya ya. Oke, ada nih yang compound, betul. Ah, hati-hati nih. Ada pakai relative clause tadi. Ciri-cirinya pakai WH question. Tapi bukan kalimat tanya. Itu masuk dalam complex sentence. Contoh yang 8 ya, number 8 ini complex sentence ya, ada pakai karena dia pakai who nih. Ini namanya relative missingkat clause. Tadi simpen nih, ternyata keluar di sini. Mau pembahasannya sendiri tersendiri nanti. Karena kalau dibahas sekaligus nanti kalian bingung. It uses the relative clause who. Nah, terusnya gitu aja. Who has finished? Ada yang sudah selesai belum nih?
Ini salah satu. Good, Hafiza. Great job. Salah di mana nih Hafiza latihan pertama? Whereas. Ini harusnya tadi while. Whereas itu artinya sedangkan. Miss, I'm done. Oke, good job. Aku salah lupa karena Oh, nice work. Nah, salahnya di mana nih? Ini betul. Oke, kita cek. Oh, ini tadi sama dengan nomor 8 ya. Tadi ada WH question word-nya. Salah satu doang. Oke, bentar. I can. Oh, yo, can-nya lupa nggak pakai apostrof. Ini harusnya diklik tadi ya. I can't sleep if my teddy bear Nggak is bisa not diklik here. nih. Nggak bisa diklik ya. Nggak ada kotaknya. Ya, 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 lupa. Ini pakai apostrof, is not here pakai tanda titik. Kelupaan. Dimaafkan Mas ya. Salah satu nih sebenarnya nih. Oh, sininya 9 nih di ini. Tapi di ini Miss 8,5 ya. Tadi karena kurang tadi ya, tanda baca rupanya. Ya, siapa lagi? Ini oke banget nih. Baru pertemuan pertama udah cepet pahamnya.
Oke, sudah ada Hafiza. Let's see. Ini, ini ada kata after-nya nih di depan nomor 2. Nomor 3 tadi sama kayak nomor 8 ya. Nomor 4 ada, oh ini kebalikan nih. So itu fanboys. Nah harusnya no jawabannya nomor 4. Yang ini nomor 7. N ini compound. Berarti harusnya no. Ketukar. Nomor 8 sama kayak nomor 3 tadi. Oke, cek dulu. I am tired, so I went to bed. Titik betul, jangan lupa. Sebelum conjunction so pakai koma. I'm tired, koma. So I went to bed. Great job. Oh, sebentar. Ini berarti ini compound ya. Harusnya disuruhnya kompleks itu. Ini bikinnya compound. Kalau kompleks, I went to bed because I am tired. Dibalik. Kalau mau pakai kompleks. Oke. Not bad. Sudah. Good. Cek dulu Kalingka. Salah 3 lagi. Salah 3. Not bad banget itu mah. Oh, di sini 9 nih. Salahnya di nomor 3. Ini harusnya fanboys compound. Berarti harusnya no. Sama nomor 3 sama nomor 8. Tadi nomor 8 udah dikasih tahu nih jawabannya. Ya, pakai ini ya, relative clause. Salah 2. Salahnya di mana? Cuma 2 nih. 1, 2. Oh iya, 3 main. Ya. Kalimatnya dulu. Julia bought a cookie. Kalau cookie-nya jangan dibentuk jamak. Kalau mau bilang cookies, pakai some. Some cookies. When she went to her friends. Jadi harusnya kalimatnya dia pergi ya. When she went, kurang spasinya. To her friends. Pakai ini. Friends ini singkatan dari friends house, rumahnya temanku. Tapi house-nya dibuang kok dibolang. Kenapa pakai when bukan go? Karena tadi Kalingka pakai kata bought, bentuk kedua dari buy. Jadi harus sama nih. Kalimat pertama sama kedua bentuk kata kerjanya harus sama, harus paralel. Kayak orang parkir mobil paralel ya. Kalau paralel kan harus sejajar. Lurus semua, nggak boleh dia miring, nggak boleh dia begini, nggak boleh berlawanan. Harus sama. Nice work Nada. Kalingka. Cek lagi siapa yang sudah. Baru bertiga. Bentar. Oh ya. Oke, kalau gitu yang lain boleh buat PR ya, dituntasin. Tadi udah sekilas lisan dikasih tahu tuh jawabannya. Miss nggak bahas. Bahasnya nanti dicek satu-satu. Next meeting kita masih membahas complex sentence. Insya Allah ditambah lagi dengan tadi relative clause. Oke, sampai sini siapa yang mau bertanya dulu? Masih bingung nggak nih? Jangan ketuker sama compound. Karena compound conjunctionnya beda. Fanboys. Kita sekarang pakainya I saw a wobab. Dihafal ya. Next meeting dicek nih. Udah hafal belum I saw a wobab itu apa aja conjunctionnya. Oke. No questions? Gak ada yang bertanya nih. Segampang itu kah? Hafiz nggak ada suaranya. Oh, Andan. Sebentar. Cek dulu. Cek punya Inara. Ini Hafiz nggak kedengeran suaranya. Ketiduran apa? Apa bingung? Oh, good job. Inara salahnya di 1, 2. Oh, 3 juga. Nomor 8. Nomor 3 ini. Yes, harusnya. Sama dengan nomor 8, nomor 3. Nomor 4, ini ada kata so, fanboys harusnya no ya. Hafiz, paham nggak? Atau bingung? Kalau bingung ayo, dikasih waktu bertanya. Nanti dibahas lebih jauh di pertemuan kedua. Nggak ada? Abis, Miss, kalau anak diem aja nih di kelas, curiga. Antara ketiduran atau nggak paham. Itu dua itu doang deh ya. Kalau di kelas Miss jangan malu-malu nanya ya. Kalau bingung, Miss justru seneng kalian banyak nanya. Berarti tandanya kalian kepingin tahu.
Kalau diem aja pasif malah nggak asik belajar pasif. Yang aktif. Kayak dulu Miss kecil dulu sekolah tuh nama cara belajarnya disebutnya sama ini ya pemerintah cara belajar siswa aktif. Jadi siswanya yang aktif bertanya sama gurunya. Gitu. Oke, insya Allah paham semua. Biar makin paham, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Yang belum ngumpulin jangan lupa dikerjain. Mumpung masih fresh. Biar nggak kelupaan. Alright, so that's the end of today's lesson. I'll see you guys again next week. Inshallah, same time. And thanks so much for joining my class, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Have a great Thank you, Miss. day. Welcome. Thank you, Miss. You're welcome.